Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifah Nur Aini, mahasiswi Tadris IPA A 2019 IAIN Ponorogo dengan NIM 207190007. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Strategi Belajar Mengajar tentang pembelajaran partisipatif. Kegiatan belajar partisipatif mengandung arti ikut sertanya warga belajar atau siswa ke dalam program pembelajaran. Menurut Sujana, kegiatan belajar partisipatif umumnya dapat diwujudkan dalam 3 tahapan, yaitu perencanaan program atau program planning, pelaksanaan atau program implementation, dan penelitian atau program evaluation dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, dalam kegiatan belajar partisipatif ini, siswa tidak hanya menjadi pendengar saja, akan tetapi siswa juga dituntut aktif atau berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, ada tahapan pembelajaran partisipatif. Tahap yang pertama adalah tahap pembinaan keakraban. Tahapan ini berarti saling mengkondisikan para siswa agar mereka siap melakukan kegiatan belajar partisipatif. Jadi, pada tahap ini, guru mengkondisikan para siswa atau suasana kelas sebelum kegiatan belajar mengajar. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan mengucapkan salam, memulai dengan doa, mengucapkan sapaan, atau hanya sekedar say hello saja kepada siswa dengan tujuan agar tercipta suasana keakraban dalam kelas sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Tahapan yang kedua adalah tahapan identifikasi sumber dan kemungkinan hambatan. Pada tahapan ini, guru memastikan siswa dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan sumber belajar yang harus dibawa. Jadi, guru harus benar-benar memastikan siswa memegang sumber belajar yang harus dipegang dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu, guru juga harus dapat memberikan solusi jika terdapat hambatan, misalnya ada siswa yang tidak membawa buku atau lupa membawa buku, maka guru dapat memberikan solusi kepada siswa dengan menginstruksikan siswa bergabung dengan temannya yang membawa buku. Atau jika rumah siswa itu dapat dijangkau dari sekolah, guru dapat menginstruksikan siswa untuk mengambil bukunya dengan waktu yang ditentukan oleh guru. Tahapan yang ketiga adalah tahap perumusan tujuan belajar. Tahap ini ditandai oleh keikutsertaan siswa dalam menentukan dan merumuskan tujuan belajar yang ingin mereka capai melalui kegiatan belajar. Jadi, dalam menentukan dan merumuskan tujuan belajar ini tidak hanya dilakukan oleh guru saja. Dalam kegiatan pembelajaran partisipatif, siswa juga ikut serta dalam menentukan dan merumuskan tujuan belajar. Misalnya, jika pada pertemuan sebelumnya guru menginstruksikan siswa untuk membawa bahan dan alat praktik, maka siswa juga harus membawa alat dan bahan praktik untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Pada tahapan keempat, yaitu tahap kegiatan belajar. Tahap pelaksanaan kegiatan belajar ini ditandai oleh keikutsertaan siswa dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar. Jadi, pada tahapan ini dimulai dengan guru yang menjelaskan materi tentang materi yang akan dibahas pada hari itu. Kemudian, siswa diberi waktu untuk berpartisipasi atau ikut aktif dalam kegiatan belajar mengajar, seperti memberi waktu untuk bertanya atau meminta siswa untuk melakukan praktik ke depan. Selanjutnya, tahap yang kelima adalah tahap penilaian proses, hasil, dan pengaruh kegiatan. Kegiatan pada tahap ini ditandai keterlibatan siswa dalam penilaian berupa upaya mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data atau informasi mengenai program kegiatan yang dinilai dalam proses, hasil, dan pengaruh kegiatan belajar mengajar. Jadi, pada tahap ini,
Guru dapat melakukan evaluasi dengan cara meminta siswa untuk maju ke depan sebagai penilaian keberanian dari siswa. Jika ada siswa yang maju ke depan, jika ada siswa yang berani maju ke depan, maka guru dapat memberikan nilai partisipasi kepada siswa tersebut. Kemudian, setelah itu, guru juga dapat meminta atau menginstruksikan kepada siswa untuk melakukan praktik dan melakukan demonstrasi di depan teman-temannya. Kemudian, guru memberi nilai melalui demonstrasi yang dilakukan oleh siswa dan juga informasi yang disampaikan oleh siswa kepada teman-temannya. Dari situ, guru dapat mengetahui pemahaman siswa mengenai materi yang telah disampaikan. Di sini saya juga memiliki rancangan pembelajaran. Saya ambil mata pelajaran fisika kelas 7 semester 2. Yang pertama, tahap pembinaan keakraban. Tahapannya seperti berikut. Kemudian, tahap identifikasi kebutuhan sumber dan kemungkinan hambatan. Tahapannya sebagaimana berikut. Yang ketiga, tahap perumusan tujuan belajar. Yang keempat, tahap kegiatan belajar. Dan yang kelima, tahap penilaian proses hasil dan pengaruh kegiatan. Baik, di sini saya juga mempunyai di sini saya sudah menyediakan praktik atau simulasi pembelajaran partisipatif kelas 7 semester 2 mata pelajaran fisika dengan materi indikator asam basa. Pada tahap pertama, yaitu tahap pembinaan keakraban, guru membuka kegiatan belajar mengajar dengan salam, doa, dan sapaan agar tercipta suasana keakraban di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Mari kita buka pelajaran pagi ini dengan berdoa bersama. Kepada ketua kelas, silahkan memimpin doa teman-temannya. Baik Bu, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sedang berlangsung proses berdoa. Selanjutnya, tahap kedua yaitu tahap identifikasi kebutuhan sumber dan kemungkinan hambatan. Pada tahap ini, guru memulai kegiatan belajar mengajar dengan memastikan semua siswa membawa sumber belajar, kemudian menjelaskan kepada siswa tentang indikator asam basa. Nah, pada pertemuan ini, guru membahas indikator asam basa berupa kertas lakmus. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang indikator asam basa. Silahkan dibuka buku LKS Fisika halaman 12. Sebelumnya, apakah ada yang tidak membawa buku? Kalau ada, silahkan gabung dengan temannya ya. Oke, sudah bisa kita mulai ya. Indikator asam basa adalah petunjuk tentang perubahan pH dari larutan asam atau basa. Indikator bekerja berdasarkan perubahan warna indikator pada rentang pH tertentu. Adapun indikator yang akan kita gunakan dalam pertemuan ini yaitu kertas lakmus. Ada yang sudah tahu kertas lakmus itu apa? Kertas lakmus adalah kertas yang digunakan untuk menentukan derajat keasaman suatu sampel. Sampel larutan asam dapat merubah kertas lakmus biru menjadi merah, dan sampel larutan basa akan merubah warna kertas lakmus merah menjadi biru. Oke, mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya Bu,
Terdapat siswa yang bertanya, pada larutan garam kan bersifat netral, Bu. Jadi, warna kertas lakmusnya apa, Bu? Guru menjawab, nah, kalau larutan garam kan netral, jadi tidak akan merubah warna pada kertas lakmus. Nah, di sini diketahui pengetahuan baru bahwa garam merupakan larutan yang bersifat netral, jadi tidak akan merubah warna pada kertas lakmus. Ada yang ditanyakan lagi? Nah, memasuki perumusan tujuan belajar pada tahap ketiga. Pada tahap ketiga ini, siswa ikut serta merumuskan tujuan belajar dengan membawa alat dan bahan yang telah diinstruksikan oleh guru pada pertemuan sebelumnya. Dan pada tahap keempat, yaitu tahap kegiatan belajar, siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar dan kegiatan praktikum yang diadakan oleh guru. Berhubung tidak ada yang bertanya lagi, maka dilangsungkan proses praktikum. Oke, jika sudah tidak ada yang bertanya lagi, silahkan dikeluarkan alat dan bahan yang saya suruh bawa pada pertemuan minggu lalu. Dan mari kita mulai praktikum uji indikator asam basa menggunakan kertas lakmus. Baik, Bu. Sembari siswa menyiapkan alat dan bahan untuk praktikum. Nah, selanjutnya sudah berlangsung proses praktikum. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang kesulitan? Kalau sudah melakukan praktikum, Ibu minta 2 anak saja untuk maju ke depan untuk praktik dan menunjukkan kepada teman-teman hasil praktikumnya. Nah, baik, siapa yang berani maju ke depan untuk praktik? Ayo 2 anak saja. Kemudian ada 2 anak yang berani maju ke depan, yaitu Cici dan Koko. Baik, sudah ada 2 teman kalian, Cici dan Koko, yang maju ke depan untuk praktik. Oke, Cici dan Koko silahkan mempraktikkan praktikumnya. Baik, Bu. Cici dan Koko melakukan praktikum untuk ditunjukkan kepada teman-temannya. Baik, bagus, sudah berani maju untuk mencoba praktik. Silahkan kembali ke tempat duduk. Baik, Bu. Nah, dengan guru meminta siswa untuk maju ke depan ini, siswa mendapatkan nilai tambahan, yaitu nilai partisipasi, karena sudah berani maju untuk mencoba praktikum dan menunjukkan kepada teman-temannya. Tahap selanjutnya adalah tahap penilaian proses, hasil, dan pengaruh kegiatan. Pada tahap ini, guru melakukan evaluasi dengan meminta siswa maju kembali dan demonstrasi di depan teman-temannya. Kepada siswa yang berani untuk demonstrasi kepada teman-temannya akan mendapatkan nilai tambahan berupa nilai pemahaman dari guru. Baik, siapa lagi yang berani maju ke depan untuk praktik? Dan silahkan didemonstrasikan untuk menjelaskan praktikum kepada teman-temannya. Akan ada nilai tambahan loh. Kemudian, ada 2 anak yang berani maju untuk demonstrasi di depan teman-temannya, yaitu Septia dan Vika. Baik, sudah ada 2 teman kalian, Septia dan Vika, yang maju ke depan untuk praktik dan demonstrasi. Ayo Septia dan Vika, silahkan dimulai. Baik, Bu. Nah, Septia dan Vika melakukan proses praktikum dan menjelaskan proses praktikumnya di depan teman-temannya. Oke teman-teman, di sini saya Setia dan Vika akan mendemonstrasikan praktikum uji indikator kertas lakmus. Kita masukkan dulu kertas lakmus biru pada larutan cuka dan kertas lakmus merah pada air sabun ya. Oke, sekarang
Kertasnya sudah berubah warna. Kertas lakmus biru berubah menjadi merah saat dimasukkan pada larutan cuka. Berarti, larutan cuka merupakan larutan asam, sedangkan kertas lakmus merah berubah menjadi biru saat dimasukkan pada air sabun. Berarti, air sabun merupakan larutan basah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, bagus. Silahkan Setia dan Vika bisa kembali ke tempat duduk. Nah, dengan melakukan demonstrasi di depan teman-temannya, Setia dan Vika mendapatkan nilai tambahan karena sudah berani maju untuk berpartisipasi praktikum dan berhasil melakukan demonstrasi dan memberikan informasi yang jelas kepada teman-temannya. Terima kasih. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.